Oke, selamat malam. Sudah pada join semua? Halo. Sudah pada join? Oke ya, selamat malam. Kelvin, dengar suara saya Kelvin? Dengar Pak, dengar. Dengar ya? Sudah join semua ya? Oke ya. Untuk menghemat waktu, oke kita lanjut lagi. Jadi untuk chapter ini adalah chapter 10 ya. Kemarin chapter 9 itu MySQL dan introduction tentang bagaimana sih untuk JSON-nya di JSON itu apa aja. Oke. Di chapter 10 ini kita bahas tentang JSON, PHP dan MySQL ya. Oke. Nanti saya jelasin step by step dan materinya sudah saya sharing. Oke. Sebelumnya ada tugas dari saya? Ada tugas? Yang membuat database itu? Sudah semua? Saya sudah Pak. Oke ya. Oke. Kalau sudah semua bagus ya. Nanti saya ini ya, saya bantu untuk all-in-kan. Oke. Oke, karena materi ini penting ya. Jadi nanti tugasnya kita discuss saja nanti di terakhir. Jadi saya sharing tentang bagaimana Anda membuat JSON-nya, terus bagaimana membuat di PHP, MySQL-nya, terus bagaimana seandainya kita tanpa aplikasi ya, maksudnya mobile app-nya kita kan belum selesai. Bagaimana kita untuk uji kita untuk put, post, get, sama delete di Postman. Oke, langsung saja. Sebentar saya share screen. Oke ya. Jadi Anda ini saya tutup dulu ya. Oke, tahu ini semua Postman? Bagi Anda yang istilahnya belum punya Postman ya, itu Anda wajib untuk download. Oke, ini adalah untuk menguji IPA Anda itu jalan nggak. Jadi kalau kita kan sudah membuat IPA ya, kita all-in-kan. Itu bagaimana IPA kita? Apakah sudah sesuai apa belum? Oke. Pertama ini wajib Anda install Postman. Pak, saya nggak mau Postman, saya mau untuk yang lain juga boleh, nggak masalah ya, itu. Jadi istilahnya Anda butuh untuk simulatornya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Di chapter 10 ini kita bahas bagaimana membuat istilahnya untuk create, read, update, terus delete. Ya, jadi ininya kita membuat di PHP-nya, terus ada JSON-nya, bagaimana kita parsing data di MySQL. Oke, jadi yang wajib Anda install adalah SAMPP atau WAM ya, supaya keluar PHP MyAdmin-nya. Terus Anda install Notepad++ atau sejenisnya, istilahnya untuk desain atau untuk modding pakai di PHP-nya. Ketiga, Anda install Postman ataupun sejenisnya, istilahnya bagaimana kalau kita sudah membuat aplikasi. Aplikasi kita ini untuk create-nya jalan nggak? Get-nya jalan nggak? Post-nya ataupun delete-nya jalan nggak? Oke, nanti kita tes bareng-bareng. Oke. Di sini itu contohnya sederhana ya. Saya membuat API baru.
ini biar lebih gampang ya, supaya Anda bisa meniru, mengcopy, ataupun menambahkan supaya lebih baik lagi untuk IPA-nya. Di database Redshift itu saya buat satu table, itu ada table barang. Di table barang itu ada ID barang, ada nama barang, ada harga barang. Kita pakai yang sederhana dulu, oke? Jenisnya ini terserah Anda mau apa aja. Yang penting ID barang, primary key. Namanya nggak harus seperti ini contohnya. Terus kalau seandainya kita isi, ini nanti hasilnya seperti ini. Contohnya, setelah kita insert ada 10, ada nama barang, kecap, harga barang, contohnya Rp10. Oke, ini Anda create, gampang sekali. Di sini, saya membuatnya langsung online di cPanel ya. Ini cPanel saya pakai menggunakan rumah web. Jadi terserah, bebas ya kalau Anda mana yang cocok untuk membuat cPanel. Di sini, di PHP admin ini, di Redshift, itu saya tambahkan baru database, table-nya di database. Ini contohnya ya, ID barang, ada kecap, ada sirup, dan lain-lainnya. Oke, ini hanya sampel. Saya buat sederhana. Kenapa kok nggak pakai yang EAN yang kemarin? Itu kemarin nanti kita untuk praktek. Jadi istilahnya ini khusus, bentar panas. Oke ya. Jadi ini adalah khusus untuk Anda membuat CRUD di PHP ya, di main admin. Bagaimana implementasinya get, post, delete ya, put ini di di PHP. Oke. Setelah Anda membuat database-nya. Oke. Baru Anda lanjutkan. Oke. Kita bahas tentang Postman ya. Postman itu adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client. REST client di sini kita untuk uji coba API-nya yang kita buat, API-nya. Sebelum API-nya kita implement sama aplikasi kita, mobile app-nya, kan kita uji dulu. Sudah benar nggak aplikasi yang saya buat? Apakah sudah insert datanya sudah masuk? Untuk menampilkan datanya apakah sudah bisa? Ataupun lainnya, maka diperlukan adalah sebuah tool itu untuk menguji API ya, API-nya. Biasanya sih saya pakai Postman. Mungkin Anda terbiasa pakai yang lain, is no problem ya, nggak masalah. Yang penting Anda bisa untuk testing API yang Anda buat. Oke. Jadi Postman merupakan tool untuk melakukan proses development API yang saat ini banyak fitur-fitur ya untuk membantu prosesnya bagaimana untuk uji coba untuk mendevelop. Di Postman itu ada collection. Okay. Jadi collection ini adalah untuk mengelompokkan request IPA yang bisa disimpan atau diatur dalam bentuk folder. Contohnya di sini ya. Okay. Jadi Anda bisa kelompokkan IPA-nya. Okay. Anda bisa save dan lainnya itu nanti di collection. Terus ada environment, itu semacam untuk kita config. Salah satunya itu bagaimana kita untuk menyimpan atribut yang sudah kita buat, ataupun untuk tahu, oh historisnya itu apa saja. Terus ada respon ya, itu adalah untuk membuat mockup IPA, itu benar-benar bagaimana untuk mengimplementasikan ke dalam project. Itu jalan nggak? Jadi nanti kita uji coba, gate-nya kita jalan nggak? Post kita jalan nggak? Delete kita jalan nggak? Ataupun put-nya jalan nggak gitu. Jadi nanti kalau proyek Anda sudah jadi, diuji coba, oh rupanya ini yang nggak jalan ini di aplikasinya, bukan di API-nya. API-nya kan kita sudah uji coba. Ini contohnya. Oke, ini ada mock server dan lainnya. Itu adalah salah satu bagian dari Postman kita untuk memudahkan kita sebagai seorang programmer ya, untuk uji coba yang sudah kita buat. Oke, ini contohnya. Jadi di Postman itu ada script test. Nanti dia akan merespon sendiri ya, nanti kita uji coba. Oke, bagaimana untuk membuat
testingnya. Terus runningnya ya, ini contohnya ini adalah Postman. Oke, jadi Anda wajib install untuk uji coba Postman-nya yang Anda buat. Oke, ini contoh aplikasinya ya. Jadi nanti di sini bagaimana kita untuk membuat get-nya, untuk menampilkan ya. Terus bagaimana kita untuk post. Postnya itu maksudnya kita untuk insert. Oke. Terus bagaimana kita untuk membuat put. Put itu istilahnya untuk update. Ya. Oke, ini perintah update itu biasanya di IPA itu disebut put. Terus ada juga delete ya. Ini untuk menghapus. Oke, ada juga seperti patch, copy, dan lainnya ini bisa dipakai, tapi yang biasa pada umumnya sih itu get, post, put, sama delete. Ya, patching juga bisa dipakai ya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi gampang aja untuk uji cobanya. Oke, selanjutnya, ini ya, setelah Anda install Postman-nya, oke, langkah selanjutnya adalah Anda membuat untuk koneksinya. Oke. Untuk sampelnya Anda bisa akses ya di sudah saya buatin. Ini di sini ya. Untuk Metric Capture 10 ini sudah di sini semua. Udah saya upload. Kalau seandainya Anda mau uji coba dan source code-nya pun sudah saya sharing supaya Anda bisa untuk nyobain di localhost ataupun kalau Anda punya domain hosting Anda bisa implement. Oke. Oke. Pertama itu adalah kita untuk membuat koneksi. Jadi koneksi ini adalah kita untuk menghubungkan itu PHP kita sama database. Oke, ini contohnya. Anda sudah paham PHP ya, jadi saya hanya mereview sebentar. Server ini untuk apa sih nama server kita? Contohnya localhost. Username kalau biasanya kalau kita dilokalkan root ya. Ini username-nya di server. Oke, jadi apa sih username-nya untuk database-nya? Oke. Password-nya kalau Anda pakai di komputer lokal itu Anda kosongin saja, tidak usah diisi. DB name-nya ini untuk database-nya ya. Contohnya Rexop, toko kita ataupun sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Scon ini adalah Master Connect ya, jadi ini adalah kita untuk koneksinya. Oke. Terus jika koneksinya error, failed, itu nanti dia akan ada notifikasinya ya. Oke. Ini adalah untuk koneksi. Ini sudah saya uji coba ya, ini sudah jalan, nggak ada masalah. Anda tinggal copy paste, Anda ngetik ulang ya, pasti koneksinya jalan. Oke. Setelah Anda membuat koneksi, baru Anda lanjutkan, itu bagaimana kita untuk membuat get dulu ya. Get itu di sini adalah untuk menampilkan data. Oke. Jadi, ini tipe datanya itu adalah get untuk di JSON-nya. Misalnya untuk responnya ya, untuk penampilannya. Oke, ini seperti biasa ya, kurung buka, kurung tutup. Sorry, ini PHP sama tutup ya, ini bawaannya. Ini header-nya, ini aplikasinya kita menggunakan JSON. Request answer-nya ini adalah kita untuk koneksi tadi. Ya, jadi istilahnya koneksinya cukup buat satu aja, nanti kita tinggal memanggil ya. Terus ini meng-SQL query untuk menampilkan. Jadi di table kita kan namanya barang. Terus kita panggil select bintang from barang. Jadi apa aja sih isinya barang nanti kita tampilkan. Ini contohnya yang seperti kemarin ya, kita masih responnya kita menggunakan array untuk menampilkan. Jadi ini pakai perulangan ya untuk well array-nya. Jadi yang mau kita tampilkan adalah ID barang, nama barang, harga barang. Perintah ini sudah running, Anda tinggal ngetik ulang, dijamin jalan ya. Kita testing. Ini contohnya barang ini. Oke, barang ini menggunakan perintah get. Oke, ini contohnya.
kita running barang. Oke ya. Terus untuk uji cobanya bener nggak? Kita bisa untuk copy ininya ya. Kita copy kan linknya, terus kita masukkan ke Postman kita. Perintahnya pertama ya, get untuk menampilkan. Kita copy di sini. Kita send, baru akan tampil ini. Jadi dia akan tampil semua. Di sini kita bisa memfilter apa sih yang mau akan kita tampilkan. Ini contoh sederhana ya, bagaimana kita untuk menampilkan data barang yang ada di database. Jadi istilahnya select bintang from barang. Ini yang ditampilkan. Di sini Anda ambil yang JSON ya untuk penampilannya ini. Oke. Jadi di IPA perintah get adalah perintah untuk menampilkan data yang ada di table. Mirip select bintang from barang ya, select bintang from bla 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 gitu. Ini contoh secara umum bagaimana kita untuk menampilkannya. Oke. Ini contohnya, terus untuk source code-nya Anda bisa lihat ya di saya sharing. Oke, ini sudah pasti jalan. Oke. Karena sudah saya tes, terus di sini saya masukkan di sini ya. Ini di public, sorry. Ini terus di IPA. Oke, ini di barang. Oke, ini adalah kita untuk menampilkan. Jadi ini sama ya, sama. Jadi sudah running. Terus kalau Anda diminta untuk membuat view-nya ya select ya, berarti Anda sudah bisa. Ini contoh sederhana. Pak, saya boleh nggak memodifikasi codingnya? Boleh nggak masalah. Ini contoh sederhana ya. Ini saya cari yang source code yang paling simple. Sebenarnya yang kemarin ada juga ya, tapi ini agak ribet yang ini. Ini banyak ya. Ini yang sudah yang kemarin ya. Ini saya kosong saja, saya hapus. Ini agak ribet. Oke. Jadi saya cari yang supaya Anda praktis. Makanya saya pakai baru ini yang saya publish. Oke, baru pagi tadi ya. Saya pikir-pikir, oh nanti kalau istilahnya kalau saya kasih yang agak-agak ribet kan Anda kan baru belajar. Kalau yang sudah pengalaman sih nggak masalah ya. Saya pinginnya sih Anda coba sederhana, oh sudah bisa, baru nanti Anda kembangkan lagi supaya lebih bagus lagi dan lebih untuk safety dan lebih security-nya itu lebih kuat lagi. Oke, ini contoh sederhananya aja ya. Oke, terus Anda kan sudah bisa get. Nih, ini adalah perintah untuk menampilkan di IPA. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi? Ayo silakan. Jadi Pak, kita implementasi ke dalam proyek itu gimana Pak? Iya, kalau implementasi di project nanti Kelvin wajib membuat IPA-nya. Oke, jadi masing-masing transaksi itu contohnya ada barang, ada customer itu buat IPA-nya untuk implementasinya. Oke. Jadi kalau seandainya mau implementasi di project masing-masing, otomatis kan disesuaikan dengan database-nya, tabel-nya masing-masing ya, gitu. Oke, Fit? Oke Pak, jadi pembuatan API-nya saya belum ngerti Pak. Ya itu seperti itu. Seperti itu ya Pak. Iya, itu caranya membuat IPA. Oke. Terus buatnya gimana IPA-nya? Terus Kevin kan mau untuk menampilkan select ya, seperti punya saya ini. Lihat di yang saya sharing itu ada get ya. Get itu istilahnya kita untuk mengambil data. Terus contoh menampilkan seperti ini, Vin. Oke. Pak, kalau untuk table saya gimana? Ya rubah aja, select bintang from, contohnya Kelvin ininya customer, jadi customer, terus field-nya jadi apa, atau mau tambahkan lebih bagus lagi boleh. Tapi perintah seperti ini aja sudah jalan, sudah running ya. Gitu. Buktinya apa sudah jalan, Pak?
Ini buktinya. Running kan? Bisa running kan? Tampil. Jadi kalau kita ada datanya, otomatis dia akan tampil lagi. Ini perintah select untuk IPA ya, untuk get-nya. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut lagi ya. Oke, silakan. Amir, ada yang tanyakan, Mir? Sementara Mir? nggak ada, Pak. Nggak Paham ada. ya, Mir? Ya. Oke, sip. Bagus. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut karena saya sengaja nyari source code yang gampang mudah dipahamin. Ya, sebenarnya modelnya banyak sekali ya, bahkan untuk IPA itu kita bisa pakai Getcore, bisa pakai framework, dan bisa pakai yang lainnya. Oke, tapi di sini saya cari yang sangat sederhana. Tujuannya supaya apa? Supaya Anda paham, supaya gampang ya. Nanti kalau Anda sudah paham konsepnya, alurnya itu Anda mau pakai model apa, gampang. Tinggal istilahnya implement aja ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan Anda sudah bisa membuat get untuk menampilkan. Ini source code-nya ya. Ini kan contohnya aja kasih ada barang titik PHP ya, atau view titik PHP, atau apa terserah. Ini untuk perintah menampilkan. Hasil implementasinya seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah model JSON. Pak, kenapa kok JSON tampilannya seperti ini, Pak? Cuma data aja jelek ya? Iya, memang. Salah satunya kan kita untuk yang dibutuhkan kan untuk parsing datanya, mengambil datanya aja. Karena di JSON itu kita tidak perlu tampilan yang cantik, yang bagus ya. Itu intinya itu supaya datanya ringan, cepat, bisa diakses untuk mobile app-nya. Itu salah satu yang faktor paling utamanya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, setelah Anda paham tentang bagaimana untuk penggunaan get-nya, ini contohnya, kita implementasi ya. Ini hasilnya untuk JSON-nya. Oke. Anda bisa coba-coba ya sepuasnya di sini. Untuk uji coba juga boleh, nggak masalah. Oke. Ini contoh untuk implementasinya. Setelah Anda get, kita lanjutkan untuk membuat post. Post di sini artinya kita untuk menambahkan data ya. Oke. Bahasa istilahnya gampangnya untuk posting. Ya. Di post ini untuk menambah data, bagaimana kita untuk menambah, tadi kan untuk menampilkan get. Terus kita masukkan data supaya masuk ke server kita. Oke. Perintahnya ini sederhana sekali. Ini JSON-nya. Oke. Banyak sebenarnya model yang lainnya. Ini saya cari yang paling gampang ya. Oke, ini contohnya. Oke. Di if server ini untuk request method, kita menggunakan perintah post di JSON-nya. Terus kita deklarasikan ID barang, nama barang, harga barang. Ini harus sama dengan di table yang ada di database. Ini ya. Oke, ini strukturnya. Oke, ID barang, nama barang, harga barang. Oke, kalau sudah sama, baru kita lanjutkan untuk koneksinya ke database yang seperti tadi ya. Terus apa yang akan kita pakai di post itu sama dengan perintah pada umum itu kan, perintah insert itu pasti insert into barang ya. Baru ID barang, nama barang, harga barang, value-nya baru ini yang kita pakai. ID barang, nama barang, harga. Oke. Jadi perintah query inilah yang diakses nanti sama JSON-nya, sama aplikasinya. Jika sukses, akan ada notifikasi true sukses. Jika gagal, berarti false. Pesannya adalah fail ya. Ataupun kalau seandainya ada error, apa sih errornya? Ada notifikasinya ini. Oke, ini ada tambahannya. Jadi cuma ini aja perintah kita untuk post. Oke, sederhana ya, gampang ya.
Ini Anda ketik ulang 100% sudah jalan. Oke, Pak, ini strukturnya seperti apa perintahnya? Ini ya. Oke, jadi saya kasih nama save. Ini contohnya. Oke, ini untuk implementasinya. Pak, ini kan nggak ada input. Gimana sih saya bisa input mau masukinnya, Pak? Kan kalau diakses, perintahnya kan sebentar. Ini ya, save kan, cuma kayak gini doang. Bagaimana kita inputnya, Pak? Gitu. Oke. Di JSON itu tidak kita pakai input manual, jadi istilahnya yang input itu aplikasi atau di Postman-nya. Oke, kita coba ya untuk implementasinya. Oke, ini Anda copy, di Postman itu Anda cari post, terus Anda copy di sini, ya. Oke, di copy ini. Oke. Terus di param ini apa sih yang mau akan kita input? Jadi kita samakan, sesuaikan. Contohnya key-nya kan di field-nya kan ada ID barang. Oke. ID barangnya ada 10, 20, kita coba 9. Oke. Nama barang. Nama barang. Oke, nama barangnya Pepsodent. Oke. 300 nama saja ya. Terus di sini harga barang. Harga barangnya Rp10. Jadi seperti inilah bagi kita untuk uji coba aplikasi kita. Jalan nggak aplikasi yang kita buat? Oke. Jadi di sini post datanya kan ID barang ini sama dengan di table. Tujuannya kenapa? Supaya kita mau masukin data ke sini. Ke sini ya. Jadi kita coba 9. Oke. Setelah Postman. Oke. Setelah ini, post ini baru Anda klik send. Pesan sukses ya. Oke. Terus kita cek di sini bener nggak masuk. Wih, sorry, kayaknya ada yang error code-nya. Ada yang error. Harusnya masuk ya. Tadi pagi sih jalan. Kayaknya ada problem, nanti saya cek. Oke. Harusnya masuk. Ininya udah sukses. Oke. Oke ya. Ini contohnya pas gagal ya. Kenapa nggak jalan ya? Sebentar. Tadi jalan. Oke. Oke ya, sebentar. Struktur ID barang, nama barang, harga barang. Contohnya, oke ya, nanti saya cek lagi kenapa error ya. Ini tadi pagi sih nggak ada masalah. Habis itu saya nggak tes lagi karena udah oke ya. Atau error. Roti, harganya contohnya 5. Di JSON-nya. Oke. Kita send. Di sininya sukses ya. Tapi di datanya nggak masuk. Oke ya, nanti saya cek ya. Harusnya sih masuk ya, tampil. Nggak tahu, tadi nggak ada masalah ya. Nggak tahu error. Jadi ini contohnya. Oke. Terus strukturnya seperti ini ya. Ada ID barang. Oke.
Untuk nama barang, harga barang ini kok jadi 00 ya. Ini harusnya tadi nggak ada masalah masuk. Oke. Ini untuk save-nya ya. Nanti saya cek lagi. ID barang, nama barang, harga barang. Pak, Ya, Pak yang ID itu Bapak bukan strip, itu strip atau sama dengan Pak? ID yang mana? yang dolar ID sama dengan pos itu sama dengan atau strip aja Pak? Yang Yang di atas, iya, yang di situ Pak. ini ya. Iya. Dolar ID itu minus itu strip atau sama dengan Pak itu? Yang ini ya. Iya. Itu seharusnya sama dengan Pak atau Oh, sebentar. Kayaknya salah ya, ada salahnya itu. Bentar. ID barang kan? Atau mata saya udah rabun ya? Minta tolong dibantu dikoreksi. ID barang, nama barang, bawa semua. Insert info barang, ID barang. Coba Vin, lihatin Vin. ID, nama. Pak Ya, Syukun, ya. itu kayaknya seharusnya di body Pak, bukan di param, di postman-nya itu Pak, Di mananya? di postman, Apa? di postman-nya situ Pak. Oh iya, Ya. di sini ya. Iya Pak, seharusnya di body itu terus form data. Kalau tidak mau pakai JSON langsung. Yang ini kan? Iya, form ya. Pakai yang form data bisa juga Pak. Kalau nggak salah di sini bisa kan? Di param ini kan? Kalau parem mungkin harus nangkapnya pakai get Pak di PHP-nya. Nggak bisa pakai Yang pos. Nggak, maksudnya yang dia ininya ya. kan taruhnya di URL itu Pak. Hmm. Dia kalau misalnya dari PHP ngambilnya pakai pos, harusnya kirimnya nggak pakai get gitu. Kayak gini kan? Saya udah lama nggak main PHP ya, agak-agak ini. Oke, di body ini kan? Baru masukkan sebentar. Ini ID barang ya. ID barang contohnya 9. Coba mau tak? Oke. Nama barang Pepsodent 200 ya. Harga barang. Oke. Loh. Yang seperti ini kan? Iya Pak. Iya, iya kan? Coba kita tes ya. Nggak mau ya? Atau datanya sudah ada? Soalnya tadi saya cek posnya jalan. Pagi tadi kan. Tak tahu sore ini udah berubah lagi ya. Untuk posnya. Atau ada database-nya yang lari ya? Pak, maaf. Ya. Yang di Postman itu linknya kayaknya udah ke insert param deh, yang di Postman tadi. Link yang di atas itu. Yang ininya ya? Atau saya hapus dulu ya? Oke, sorry. Saya copy dulu. Habis itu
Parabnya kosong kan? Oke, ini. Terus ini saya pakai save ini ya. Oke. Oke ya, seperti ini kan? Oke. Nggak mau ya? Tadi saya masukin di sini jalan. Yang untuk postnya ini kan. Oke, isu intinya nanti saya cek lagi ya. Kenapa problemnya? Soalnya tadi pagi kan saya coba kan yang ini jalan, gitu kan? Halo. Ya Pak, Ya, itu Jamir. tadi barusan saya tes. Coba Bapak refresh bisa nggak yang di DB-nya? Masuk. Itu tadi saya ada tes coba Pepsi itu di chat Pak, ada gambarnya di Postman. Saya pakai form data, terus yang linknya itu pakai titik PHP. Yang mananya? Yang di postnya itu kan ada URL-nya itu save titik PHP, terus yang bodinya itu form data baru pakai ID, nama, harga. Oh gitu ya. Oke, jalan ya. Berarti codingnya nggak ada masalah kan? Iya, harusnya nggak ada masalah sih. Iya, cuma postman-nya aja kan? Salah letaknya ya, Mir. Iya. Oke, thank you ya. Oke, soalnya tadi pagi saya cek ini kan, jalan nggak ada masalah. Tahu tuh kok ini nggak jalan gitu. Oke ya, ini contoh bagaimana sih kita untuk penerapan di post ya, post di IPA. Oke. Jadi nanti bisa coba-coba. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nanti kita discuss lagi. Ini bagaimana kita istilahnya untuk insert datanya. Terus, ini hasilnya ya. Ini tadi sukses. Saya buat seperti ini ya. Sukses. Oke, ini kalau saat ini kita buka kan error seperti ini. Ini inputnya sukses ya. Tadi sudah masuk. Oke, mungkin karena capek ya, otaknya saya udah hang ya dari pagi ngoding ya, malamnya lanjut lagi gitu. Oke, ini contohnya bagaimana kita untuk uji coba. Nanti bisa dicoba ya, ini ada IPA-nya, diakses saja ini. Terus tugas Anda adalah Anda membuat IPA juga. Oke, nanti jadiin satu aja di sini, nanti saya buatin foldernya ya, nama kelas ini. Jadi nanti database-nya ini kan ini khusus untuk kita ya, untuk main-main ya, untuk latihan. Nanti saya upload di sini. Terus IPA-nya nanti saya buatin folder khusus ya di sini. Jadi kalau Anda istilahnya sudah dicoba ya di localhost sudah oke, per kelompok kasih aja, Pak ini sudah bisa gitu. Jadi nanti saya buatin username passwordnya, terus saya upload. Jadi nanti kalau Anda mau uji coba itu gampang ya, nanti saya kasih untuk hak aksesnya gitu. Oke. Ini contoh untuk bagaimana kita untuk postnya ya. Ini contohnya. Oke. Terus ini ada lagi delete. Kalau untuk delete itu biasanya kita menggunakan delete. Ini contoh sederhananya. Oke. Bagaimana kita untuk supaya IPA yang ada di database-nya kita tanpa aplikasi, istilahnya kita pakai ini ya, pakai perintah ini, itu kita bisa untuk hapus data yang ada di database ini. Yang ada di sini ya. Oke. Yang ada di database ini nanti istilahnya otomatis. Oke, ini ada yang sudah nyobain ya, Coca-Cola. Boleh cobain. Oke, silahkan. Karena memang tujuannya kan ini untuk latihan ya. Oke. Ini contoh untuk delete. Bagaimana sih
struktur codingnya untuk delete. Seperti ini. Di delete ini kita untuk request metodenya itu kita delete ya. Jadi cukup satu aja. Contohnya ID barang. Oke. Jadi delete from barang where ID barang. Apa sih ID barang yang akan kita hapus? Terus nanti kalau sukses itu akan ada perintah suksesnya. Kalau error kayak tadi ya, mungkin salah penempatannya di sini, bisa juga salah di sini, ataupun salah di codingnya. Jadi istilahnya, kalau kita membuat API-nya kita harus dicek. Oh rupanya kayak saya tadi, ya salah di sini, code-nya sudah benar. Oke. Ini untuk perintah delete ya. Source code-nya sangat sederhana sekali, cuma ini aja. Oke, kita menggunakan yang kemarin kan sudah dijelaskan ya, untuk JSON, encode, sama decode-nya. Oke, ini contoh untuk perintah delete-nya. Ada bisa cobain ya. Ini contohnya. Oke, kalau kita akses kan seperti ini. Tapi kita bisa untuk hapus datanya. Oke, ini yang sudah saya coba ya. Sebetulnya datanya seperti ini. Saya pakai tadi sih pakai param ini ya, param ID barang 10, otomatis dia akan hilang, akan hapus. Oke, coba kita coba lagi. Siapa tahu saya lagi error ya. Kita coba untuk perintah delete. Ini untuk nyobanya gampang aja ya, copy paste saja di sini. Terus kita ambil yang delete ya. Ini delete, terus di perintah ini apa sih yang akan kita pakai? Contohnya kita mau menghapus ini ya, ada database. Contohnya kecap bangunnya mau kita hapus, berarti ID barangnya 10. Kita coba. ID barang di param ini bisa ya. Tadi sih jalan ya, coba ini jalan nggak? Kita klik. Sukses ya, 10. Terus kita refresh. Bilang nggak? Kecap bangunnya. Sebentar. Ini sebentar ya. Saya udah lama nggak pakai Postman ya. Amir di sini ya, di header ya. Oke, kita hapus. Nggak mau ya. Di body ada tipe form data juga, Pak. Di mana? Di body. Di body, terus situ ada pilihan form data yang di atasnya itu, Pak. Ada non form data. Ini ya? Ya. Terus masukin ini kan? Oke, saya udah lupa ya memakai Postman-nya. Oke. Saya jalan lagi ya. Nggak hilang. Ada yang bisa nyobain jalan? Amir, Pak.
di sini sukses ya. Kayaknya saya udah lupa-lupa ya pakai postman-nya. Oke ya. Ini contohnya ya. Kayak jadi harus diulang-ulang kan. Kok nggak mau jalan? Body tipe data ya. Ada yang sudah nyobain bisa ngapus data saya? Oke, silakan. Amir, cobain Mir. Ayo, silakan ya. Yang lain ya. Code-nya sudah benar. Ini kemarin sudah buat di Android Studio ya. Itu running ya untuk hapusnya. Tapi saya udah agak lupa ya. Udah 1 tahun nggak pegang Postman ya. Baru pagi tadi gitu. Tadi pagi nyobain tuh. Habis itu saya lupa apa mana yang saya klik gitu. Oke, ini contoh sederhananya. Ya, bagaimana kita untuk menampilkan data. Oke, jadi Anda bisa cobain ya untuk insert, untuk hapus, terus untuk delete. Terus di sini ini untuk perintah bagaimana kita untuk mengedit. Oke. Jadi kalau untuk mengupdate data ini kita menggunakan untuk put ya perintahnya. Ini sorry saya belum merubah. Ini harus pakai put. Oke. Terus di sini ada ID barang, ada nama barang, ada harga barang. Oke. Di perintah itu apa sih yang akan kita update? Oke. Jadi perintahnya gampang ya untuk JSON-nya seperti ini. Oke. Ini ada update barang set apa nama barangnya. Kita deklarasikan ya variabelnya. Terus harga barang apa sih harga barangnya. Where-nya itu istilahnya ini ada barang ya. Tapi di sininya sudah saya rubah. ID barang. Saya pakai ini aja deh. Itu agak ini ya. ID barang. Oke ya. Ini ID barang ya. Oke. Terus ID barang, ada nama barang, harga barang, barang set ID barang. Terus kalau sukses, nanti dia akan berubah. Kalau nggak sukses berarti kita cek lagi. Apakah source code-nya ini, contohnya source code yang kita buat ini ada yang salah nggak? Ada yang tipu nggak? Oke. Atau kayak saya ya, lupa bagaimana penggunaan Postman-nya ini ya. Oke, jadi kalau di Postman itu kita ada fitur-fiturnya seperti ada param, ada header ya. Untuk headernya ataupun kita bisa menggunakan body ya. Ada form data, ada row-nya. Di sini Anda ambil yang untuk JSON-nya. Oke, contohnya ini ya, sukses. Oh, perintahnya sukses nggak sih? Karena ini kan kita tambahkan notifikasinya di sini. Istilahnya untuk informasi ya, informasi kalau seandainya aplikasi kita jalan, running atau lainnya. Oke, ini contoh sederhananya. Oke, Anda tinggal ngembangin ya. Ini aplikasinya. Terus tugas saya ini. Oke. Jadi minggu depan saya tanya ya, setidaknya untuk JSON-nya nanti diangsur-angsur. Karena kan hari ini kita pertemuan ke 10. Anda masih 5 kali pertemuan lagi. Karena 5 kali pertemuan kan itu cepat ya, diangsur-angsur. Oke, minggu depan kita udah bahas tentang nggak JSON lagi, kita bahas tentang yang lainnya. Oke, jadi di desa pemrograman ini waktunya pendek ya, banyak yang perlu dibahas, jadi mungkin saya agak terlalu cepat ya, jadi Anda harus istilahnya mengimbangin. Oke, supaya kenapa? Saya pinginnya sih jadi satu paket aplikasi. Oke. Terus tugas pertama kan setelah mempelajari JSON di atas ya,
saya minta Anda perbaiki code update. Bagaimana cara menjalankan update di Postman. Oke, ini code-nya ini ada yang sengaja saya istilahnya ada yang salah ya, ada yang typo. Nanti cek Anda yang tiponya itu di mana sih code-nya ini. Oke. Atau di perintahnya ini atau di database-nya atau ada yang kurang. Oke. Setelah ini code-nya Anda cek. Oke. Yang selanjutnya Anda angsur-angsur Anda buat JSON-nya. Oke. Supaya nanti proyek Anda kan jalan proyeknya. Kalau aplikasinya aja sudah, database-nya sudah, tapi kalau nggak buat JSON-nya, kan nanti untuk menghubungkan kan pakai apa, nggak bisa. Oke, jadi untuk menghubungkan itu Anda perlu untuk membuat JSON-nya. Jadi dari sekarang Anda bisa angsur-angsur ya. Siapa tahu nanti transaksinya banyak di aplikasinya, jadi harus buat ya. Contohnya ada customer, ada transaksi dan lainnya kan pasti kan butuh JSON banyak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Rivaldi itu yang jago ya. Saya udah lupa ya. Saya mainnya ASP kebanyakan. Oke. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing ya? Nggak apa-apa kan ini semester 5 kan Anda sudah mahir-mahir ya. Sekarang saya kan tinggal mengarahin aja ya. Contohnya kalau jalan ada lubang kan saya tinggal dorong aja seperti kecemplung kan jadi programmer gitu. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Soal tugasnya, soal materi ya. Oke. Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Atau ada yang nggak paham? Ayo, silakan. Kelvin, ada yang mau ditanyakan, Kelvin? Sementara belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, Anda dicobain ya. Dicobain, terus diutak-atik. Siapa tahu source code saya ada yang kurang ya. Nanti kan bisa ditambahin gitu. Ayo, yang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak? Amir? Oh, Pak, itu Ya. tadi maksudnya tugasnya itu kita perbaiki yang update tadi Bapak itu ya? Iya. Kayaknya tadi ada yang typo saya kan? Oh iya. Ya, Itu ada kita typo dan bisa ada akses lain. di mana ya, Pak ya? Hah? Untuk lihat source code-nya itu bisa lihat di mana ya? Source code-nya. Udah saya sharing materinya. Yang ini ya? Oh enggak, maksudnya berarti kita cuma dari sininya kita perbaiki ya atau kita bisa Iya, dari ngambil. sini aja perbaiki. Cobain aja di lokal ya. Cobain di lokal dulu. Nanti diperbaiki. Minggu depan saya tanyain. Oke. Prakteknya untuk implementasinya gitu. Terus kalau seandainya, Pak, saya boleh nggak numpang untuk posting? Boleh, nggak masalah. Kasih aja ke saya ya. Nanti saya kasih ininya, username password-nya. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Terus kira-kira 2 minggu, 3 minggu siap nggak buat IPA-nya untuk project-nya? Database-nya kan udah bisa ya, udah selesai kan? Terus kalau seandainya udah dua database, Anda cobain di lokal dulu. Oke. Terus kalau seandainya database-nya sudah oke, API-nya setidaknya minimal sudah bisa ya. Nanti kirim aja pesan ke saya, itu nanti saya uploadin. Oke. Jadi nanti saya masing-masing saya istilahnya ini untuk grup ini, contohnya grup Amir ya, ini IPA-nya, terus ini grup ini, jadi Anda bisa untuk angsur-angsur untuk bagaimana untuk parsing datanya. Oke, minggu depan kita bahas React Native ya, secara umum dulu, baru besoknya lagi
untuk koneksi ke database-nya gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Delete-nya ada yang sudah nyobain berhasil? Ada yang sudah nyobain berhasil? Untuk perintah delete-nya? Oke, tadi kan insert-nya sudah bisa ya. Oke, dari Darren nyobain tidak berhasil ya. Oke. Kalau Amir, sudah nyobain Mir? Belum bisa Pak delete-nya. Itu Belum bisa. Oke, nanti saya cek lagi ya. Code-nya mungkin ada yang kurang atau apa ya. Oke. Oke, kata Darren di script-nya ya. Kenapa script-nya, Darren? Coba kita cek. Kita di delete. Oke. Yang mana? Oke. Darren ahlinya ya. Oke, coba kita masukkan di Git. Ini ya. Oke, akan cobain. Sudah ya, Darren? Titik komanya kurang Pak. Oh iya, sorry. Oke. Oke ya, silakan cobain. Silakan dicobain ya. Ini sebenarnya saya ada satu lagi nya. Karena saya kira ini yang mudah ya, rupanya banyak bug-nya gitu. Ada juga IPA yang ini ya. Ini juga ada IPA ya. Ini untuk istilahnya untuk insert ya, untuk product list, terus untuk delete product ya. Ini ada juga. Kalau mau cobain boleh juga, nggak masalah. Oke, database-nya yang ini ya, yang produk ini. Ini database-nya. Kalau seandainya mau nyobain ya. Oke. Oke ya, sebentar. Sebentar ya, saya absen dulu, baru nanti discuss lagi. Oke, saya absen dulu. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Diam aja, Yusuf. Ya. Andri? Hadir, Pak. Wilson hadir? Arik Bimantoro? Arik? Dani Lim? Hadir Pak. Hadir ya? Rivaldi? Hadir, Pak. Pak, Ya. Arik hadir Pak, tadi nge-lag. Oh ya. Nelson? Hadir Pak. Semester ini ada belajar IPA kan? Ada nggak yang bahas IPA? Ada Pak. Hah? Ada? Ada. Ada mata kuliahnya kan, Rik? Cuma bahasnya singgung sedikit aja Pak. Bukan bahas, suruh langsung Iya. bikin. Langsung bikin. Makanya kan kalau semester kemarin kan saya nggak ngajarin IPA ya. Itu pada saatnya ada mata kuliah khusus gitu kan. Jadi kalau saya kan lebih sisi ke mobil app-nya gitu kan. Oke. Felix ada?
Felix? Felix Vandawa Manurung? Andriantoni? Hadir Pak. Hadir ya. Rio? Hadir Pak. Charlie? Hadir Pak. Ya. Licen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir Pak. Rosita? Hadir, Pak. Pak Felix Aziz Pak. Hah? Felix hadir. Denisa? Hadir, Pak. Denisa hadir. Hadir. Andiko? Hadir, Pak. Hadir ya. Jumiliono? Pak, Hadir Pak. ada loh. Denisa hadir. Oke ya. John Susanto? Hadir, Pak. Hadir. Terus River? Hadir River Pak. hadir. Hadir ya. Jessie Lee? Hadir, Pak. Lucky Andito? Hadir, Pak. Oke. Elvin? Hadir Pak. Henry Wijaya? Hadir Pak. Richard? Hadir, Pak. Jody Saputra? Hadir Pak. Milna? Hadir, Pak. Ardi Sutono? Hadir Pak. Melvira? Hadir, Mel? Pak. Darren? Hadir ya. David? David Pak. Arjo? Junifer? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Derwin? Hadir ya, Hadir Win? Pak. Ya. Jukenli? Hadir Pak. Mikael 1, Mikael 2? Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Teddy Sanjaya? Galvin? Hadir Pak. Hadir ya. Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Oke. Jendri Winata? Hadir Pak. Hadir ya. Erik? Hadir. Hadir Pak. Ricky? Hadir Pak. Hadir. Melvi? Hadir ya. Hendra Wijaya? Hadir Pak. Hadir ya. William? Hadir Pak. Hadir ya. Kelvin hadir, Amir hadir. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Ini Pak, dari saya Pak. Ya Darren, yang sorry semester ini mata kuliah IP apa? Judulnya, mata kuliahnya? Yang berhubungan dengan API rekayasa sistem. Reka sistem kan? Iya, dulu itu reka sistem kan diajarin kan bagaimana membuat post, Ini tidak. get. Hah? Ini tidak. Ini pas ujian cuma dikasih tahu supaya bikin API-nya online aja. Tapi tidak pernah diajarin gitu. Ya, terus reka sistem apa yang dibahas? Buat itu aplikasi Android. Hah? Aplikasi CRUD Android. CRUD Android. Pakai Android Studio gitu. Reka sistem yang ngajar siapa? Yang ngajar Pak Eta. Pak Yefta. Tapi gimana ya?
Bingung juga sih kita kok ada 2 pelajaran yang bikin aplikasi gitu. Tunggu. Saya mau tanya dulu Pak. Definisi dari API itu yang script contohnya Pak ya, script PHP yang dimasukkan ke website gitu Pak ya, atau apa? Ke cloud gitu ya? Kalau API sih istilahnya definisinya ya kan secara umum ini bagaimana kita mengirim data ya, istilahnya mengirim data kan nggak harus pakai PHP buat API ya, pakai ASP juga bisa kok gitu, nggak itu. Jadi di definisi dari API itu adalah bagaimana kita untuk decoding encoding, jadi mengirim data, menerima data secara ringan, secara cepat ya. Oke, jadi istilahnya itu sih intinya. Terus untuk penggunaan get, post, ya, delete, dan lainnya gitu. Jadi istilahnya API itu untuk menghubungkan. Oh, jadi penghubungnya itu yang seperti punya Bapak ini barang.php itu Pak ya, di website. Iya, JSON-nya itu kan di kalau begitu PHP ada lah kita diajarin. bisa pakai API juga kan? Iya, kalau gitu ada kita disuruh belajar loh. Itu yang waktu itu kita kita coba gagal terus itu. Oh, yang itu ya. Ya, itu. Yang ini Pak pertanyaan dari saya Pak. Ini mungkin akan sedikit aneh karena saya memikir gini. JSON itu di dalam coding tadi itu apa Pak? Di mananya? Di bagian mananya JSON? Bagian paling bawah tuh. Paling bawah itu Darwin itu. Kan yang umum yang paling bawah ini ya saya bukain ya. JSON encode itu Pak ya? Ini ya. Jadi JSON cuma itu aja. Aduh. Iya, ini habis itu untuk request-nya ya ini juga kan. Kayak delete ini ya. Yang penting supaya bisa hubungkan aja sih. Iya, bisa cloud gitu. Menghubungkan terus mengirim data, jangan berat, yang ringan, yang cepat. Saya kira JSON itu bahasa coding lain gitu Pak. Jadi saya bingung dikit kan. Iya. Kan JSON itu kan bisa, contohnya kalau saya kan udah 2 tahun ini kan pakai ASP.NET ya. Udah 4 tahun nggak pakai PHP. Jadi sama aja gitu. Jadi JSON kan kemungkinan ada decoding, encoding ya. Bagaimana mengirim data, bagaimana kita menerima data gitu. Ini kan yang luas yang kita bahas kan untuk API ya, jangan yang untuk JSON yang lain ya. Oke, sesuai dengan materi kita. Oke, jadi itu aja JSON-nya gitu kan. JSON kan banyak dipakai ya untuk yang lainnya, tapi saya nggak mau pertanyaannya menyebar yang lain karena kan yang kita bahas IPA, jadi JSON IPA. Nanti bagaimana untuk penggunaan JSON di framework dan lainnya itu ada sendirinya ya. Di JSON pun ada juga array, looping dan lainnya gitu. Oke, Darren paham? Baru tangkap saya Pak. Iya, itu. Aduh. Sedikit aja. Tapi sedikit itu penting supaya tampil seperti ini, Darren. Kalau nggak ada itu nggak akan tampil lah. Ini Pak. Ini ya. Ini ya. Intinya sih ini aja. Supaya kita tampil seperti ini ya. Ini contohnya yang sederhana ya. Bagaimana kita untuk menampilkan seperti ini. Jadi ini JSON-nya. Jadi di JSON ini adalah untuk kita memudahkan mengirim data dan menerima data. Oke. Paham, Darren? Paham, Pak. Saya jujur, Pak, saya kira itu bahasa lain. Jangan bahas yang lain ya. Nanti materinya menyebar-nyebar aneh-aneh gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Pak. Ya. Wilson Fernando hadir Pak, tadi lagi mandi. Apa Wilson? Hadir Pak tadi. Tadi kan absennya kelewat, lagi mandi tadi. Oh, absennya. Iya Pak. Sorry ya Pak ya. Oke, nggak masalah. Iya Pak, terima kasih. Sudah hadir semua ya? Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau discuss ya? Ada pun juga sekarang kan belajar rekayasa perangkat lunak itu harusnya banyak bahas tentang JSON ya, membuat dan lainnya ya. Kalau saya kan lebih fokus di mobile app-nya, istilahnya
ini paling 2 kali pertemuan, hari ini sama kemarin kan. Besok kita bahas yang lainnya gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ini sudah jalan kan? Ininya ya. Di JSON juga. Oke. Semestinya JSON itu banyak modelnya. Oke. Ada juga yang seperti ini juga. Oke. Query-nya ya. Oke. Aplikasinya kita panggil di sini. Jadi sesuai dengan apa sih yang kebutuhannya. Oke. Contohnya kita untuk image-nya ya, untuk menampilkan image-nya, untuk koneksinya bisa di sini ya, dan lainnya itu tergantung dari kebutuhan kita. Oke, ini contoh-contoh bagaimana untuk JSON-nya ya, tapi kita fokus yang ini saja. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya, ini kan ada ini ya, ada tipenya, cari tipenya di mana, terus diperbaiki, coba aja di localhost ya, nanti minggu depan kita bahas. Iya, tugasnya memperbaiki coding aja. Codingnya sudah jalan ini ya, cuma sedikit ada perbaikan aja kok. Terus saya sih pengennya dari sekarang diangsur-angsur ya, untuk membuat API-nya. Oke. Jadi JSON itu sudah saya anggap sudah bisa semua. Terus minggu depan saya nggak bahas JSON lagi karena kan sudah ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, itu harusnya banyak bahas framework, bagaimana membuat framework di JSON ya, dan lainnya, bagaimana, terus bagaimana kita, ada lagi yang saya lupa, udah lama sih, kita kayak menggabung-gabungkan IPA atau data ya jadiin satu, itu apa namanya, lupa itu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu harusnya ada, kayak third, terus IPA Google ya, peta, itu kan bisa juga ya, itu biasanya di rekayasa perangkat lunak. Dia khusus untuk bagaimana merekayasa ya, gitu. Jadi untuk ininya, JSON-nya sampai di sini saja. Minggu depan kita bahas yang lain lagi. Kita balik ke semula ya, ke mobil app-nya. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan diangsur-angsur ya, setidaknya buat aja satu transaksi dulu ya, contohnya untuk insert, update, delete ya, buat terus untuk view-nya dan lain-lainnya gitu. Jadi nanti pas project-nya kan tidak mabuk ya, gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Rivaldi. Kenapa kita harus pakai JSON daripada XML? Kenapa? Kenapa harus pilih JSON daripada XML, Pak? Tergantung dari kebutuhan sih. Semuanya bagus kok. Gitu. XML ringan juga kan? Iya, Pak. Tapi kalau lebih praktisnya sih pakai JSON ya. Pakai XML juga nggak masalah gitu. Yang penting intinya kita passing datanya itu untuk update, delete ke mobil app-nya itu running gitu. Oke, sekarang pertemuan ke-10 ya. Sekarang pertemuan ke-10. Jadi, Anda masih punya 5 kali lagi. Pertemuan ke-6 kan ini ya, UAS. 5 kali lagi. Jadi di 5 kali ini kan harus diangsur-angsur. Supaya contohnya 2 kali pertemuan ini finalnya database sama IPA-nya. Oke. Terus 3 kali pertemuan kan sambil saya mengajar kan, itu Anda angsur-angsur untuk membuat mobil app-nya. Oke. Jadi bagi tugas.
Contohnya Amir atau Derwin membuat APA. Daren untuk mobil app kan nanti kan bisa digabung. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang lagi? Sudah jelas ya? Pak, Minggu depan. Ya. Pak, kalau misalnya database, contohnya database saya ini punya 2 table, jadi harus buat masing-masing CRUD-nya juga di project. Pokoknya implementasi juga. Iya. Buat kan 2 tabelnya dipakai kan, Kelvin? Iya, dipakai. Iya, harus dibuat. Kalau 3 table berarti 3-3-nya dibuat ya. Oke Pak, ngerti Pak. Makanya kan dari sekarang kan ini ya, thank you sudah diingetin ya. Thank you Darren. Makanya kan dari sekarang itu kalau bisa diangsur-angsur. Ya. Contohnya kan ada buat punyanya Kelvin 3 table ya. 2 table master, 1 table transaksi. Oke. Otomatis kan masing-masing kan kalau table master kan kita perlu CRUD kan? Ya, bagaimana kayak tadi ya untuk select, update, delete. Oke. 3 table, kalau 1 table aja kita contohnya 4 IPA. 8, 16. Ya, 16 kan? Oke. Jadi harus buat 16 IPA banyak kan? Gitu. Oke, jadi dari sekarang ini harus diangsur-angsur. Makanya kalau untuk programming mobile app itu kan agak-agak ribet ya. 2 tahun yang lalu sih saya megang mobile app itu ribet. Habis itu 2 tahun sekarang saya lebih ke ASP.NET sama SQL Server. Oke, udah 2 tahun ya. Nggak megang ini. 1 tahun sih nggak megang mobile app sama itu. Biasanya kan lebih saya kan kalau mainnya kan untuk ya testing aja gitu, jadi agak-agak juga kaku juga. Tadi saya juga pakai ini Postman ya, pagi-pagi tadi running, habis itu baru ngajar tadi banyak kerjaan kan, siang-siangnya udah blank lagi gitu. Ya namanya juga kita manusia ya, biasa. Makanya tugasnya itu berkelompok supaya apa? Supaya saling mengingatkan antara satu teman yang lain. Contohnya saya nggak bisa lupa, Kelvin tolongin dong ini, atau Darren tolongin yang ini, kamu buat yang ini, buat ini gitu. Makanya sama di kantor juga sama ya. Kita juga tim, kalau lupa, ya namanya juga manusia kan, kadang ingat, kadang lupa. Nanya ke temennya, kita sharing gitu. Jadi di kantor itu tidak ada yang, paling benar sendiri atau yang lainnya, itu tidak boleh. Kita sama-sama satu tim. Oke, karena waktunya jam 7.45 mungkin habis ini yang lain kan ada perkuliah ya, jadi saya nggak mau ngambil waktu dosen yang lain. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk database-nya sama API-nya minggu depan aja ya. Saya check-in sebelum kuliah. Kalau sudah bahas kayak gini ngelantur kan saya lupa jadi ngecekin tugasnya. Oke? Minggu depan saya cek tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu pakai masker dan jaga kesehatan. Selamat beristirahat dan selamat malam. Malam Pak, thank you Pak. Malam ya.